Tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bayangkan, saat kita berlari di bawah panas matahari, suhu tubuh meningkat, tetapi tubuh kita tidak langsung tumbang. Mengapa demikian? Karena tubuh memiliki kemampuan menjaga keseimbangan yang disebut homeostasis. Mari kita pahami bagaimana mekanisme ini bekerja. Istilah homeostasis berasal dari bahasa Yunani. Homeo berarti sama dan stasis berarti mempertahankan keadaan. Menurut Walter Cannon, homeostasis adalah proses tubuh manusia dalam mempertahankan lingkungan internal agar tetap konstan. Meskipun lingkungan luar berubah, misalnya tubuh menjaga kadar air, garam, gula, protein, dan suhu tetap seimbang tanpa kita sadari. Profesor Kelvin Rudolfo juga menjelaskan bahwa konsep ini tidak hanya berlaku untuk tubuh, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis manusia, seperti pengendalian stres dan motivasi. Homeostasis melibatkan kerjasama berbagai sistem organ tubuh, tidak ada satupun sistem organ yang bekerja sendiri. Sebagai contoh, pengaturan suhu tubuh memerlukan kerjasama sistem integumen, saraf, muskuloskeletal, dan kardiovaskular. Kemosensor di badan karotis dan badan aorta mendeteksi kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah, lalu mengirimkan informasi ke batang otak untuk mengatur laju pernapasan. Begitu pula perubahan kadar ion seperti natrium, kalium, dan kalsium diatur oleh kelenjar dan organ seperti ginjal, kelenjar paratiroid, dan korteks adrenal. Mekanisme homeostasis terdiri dari 3 komponen utama: sensor, pusat kontrol, dan efektor. Sensor mendeteksi perubahan yang mengganggu keseimbangan tubuh. Sinyal ini diteruskan ke pusat kontrol, yaitu sistem saraf pusat yang memutuskan respon yang sesuai. Kemudian, efektor bekerja memulihkan kondisi tubuh kembali normal. Contohnya, saat tubuh meningkat, sensor di kulit mengirimkan sinyal ke otak, lalu otak mengaktifkan kelenjar keringat untuk menurunkan suhu. Dalam proses homeostasis terdapat 2 jenis umpan balik, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif bekerja mengembalikan keadaan tubuh ke kondisi normal. Contohnya, ketika kadar glukosa darah meningkat, pankreas menghasilkan hormon insulin untuk menurunkannya kembali. Sebaliknya, umpan balik positif justru memperkuat perubahan. Misalnya, saat seseorang mengalami syok, jantung akan memompa darah dengan frekuensi dan kekuatan yang lebih tinggi dari normal. Beberapa bagian otak juga berperan penting dalam mempertahankan homeostasis. Yang pertama, medula oblongata yang mengatur fungsi vital seperti pernapasan dan sirkulasi. Kedua, kelenjar hipofisis yang mengontrol pertumbuhan dan produksi hormon melalui pengaturan kelenjar lain. Ketiga, formasi retikularis, yaitu jaringan saraf di batang otak, dan medula spinalis yang membantu mengontrol refleks vital. Tubuh manusia harus menjaga berbagai faktor internal agar tetap seimbang. Pertama, konsentrasi molekul zat gizi yang digunakan sel sebagai bahan bakar energi. Kedua, keseimbangan O2 dan CO2 agar reaksi kimia sel berjalan normal. Ketiga, pembuangan zat sisa yang berlebihan agar tidak bersifat racun. Keempat, kestabilan pH yang penting untuk kerja enzim dan sel saraf. Kelima, keseimbangan air dan garam dan elektrolit agar sel tidak membengkak atau mengerut. Keenam, suhu tubuh yang ideal agar enzim bekerja optimal. Dan ketujuh, volume serta tekanan darah agar sirkulasi tetap lancar. Jadi, homeostasis adalah kemampuan tubuh menjaga kestabilan internal agar kita tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Meskipun lingkungan terus berubah, semua sistem tubuh dari otak, organ, hingga hormon bekerja sama secara luar biasa untuk tujuan ini. Tanpa homeostasis, tubuh kita tidak akan mampu bertahan
Karena itu, jagalah gaya hidup sehat agar sistem homeostasis dalam tubuh kita tetap optimal.